Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP kelas 7. Adapun materi kita pada hari ini adalah meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kompetensi dasar 4.1 menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap sifat Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kisah sesendok madu. Ada sebuah kisah simbolik yang cukup menarik untuk kita simak. Kisah ini adalah kisah tentang seorang raja dan sesendok madu. Al-Kisah: pada suatu ketika, seorang raja ingin menguji kesadaran warganya. Raja memerintahkan agar setiap orang pada suatu malam yang telah ditetapkan membawa sesendok madu untuk dituangkan dalam sebuah bejana yang telah disediakan di puncak bukit di tengah kota. Seluruh warga kota pun memahami benar perintah tersebut dan menyatakan kesediaan mereka untuk melaksanakannya. Tetapi dalam pikiran seorang warga kota, katakanlah si A, terlintas suatu cara untuk mengelak. Aku akan membawa sesendok penuh, tetapi bukan madu. Aku akan membawa air. Kegelapan malam akan melindungiku dari pandangan mata orang lain. Sesendok air pun tidak akan mempengaruhi bejana yang kelak akan diisi madu oleh seluruh warga kota. Tibalah waktu yang telah ditetapkan. Apa kemudian yang terjadi? Seluruh bejana ternyata penuh dengan air. Rupanya semua warga kota berpikiran sama dengan si A. Mereka mengharapkan warga kota yang lain membawa madu sambil membebaskan diri dari tanggung jawab. Seluruh warga tak menyadari bahwa apa yang diperbuatnya itu senantiasa diawasi oleh Allah sekalipun pada tempat yang gelap. Perilaku meneladani Al-Alim antara lain. 1. Giat dalam belajar mencari ilmu agar pengetahuan bertambah. 2. Bersungguh-sungguh ke sekolah dan mengerjakan tugas yang diberikan. 3. Rajin membaca buku untuk menambah pengetahuan. Perilaku meneladani Al-Khabir antara lain: teliti saat mengerjakan soal ujian, teliti saat menyeberang di jalan raya padat kendaraan, teliti mempersiapkan keperluan sekolah, dan lain sebagainya. Perilaku meneladani As-Sami antara lain: mendengarkan dengan seksama ketika bapak ibu guru sedang menjelaskan di kelas, mendengarkan dan mematuhi nasihat dari guru, rajin membaca dan mendengarkan Al-Quran, menjadi pendengar teman yang baik ketika ia sedang butuh teman bicara, berkata yang baik kepada guru dan siswa di sekolah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan semua perkataan manusia, patuh dan taat kepada perintah dan larangan orang tua, termasuk mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Tidak sembarangan mengucapkan kata-kata yang maknanya buruk, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan setiap perkataan itu adalah doa. Ketika mengadakan rapat keluarga, hendaknya lebih banyak mendengar dan memahami ketimbang banyak bicara. Pada intinya, meneladani As-Sami artinya kita harus mawas diri dalam berucap dan juga banyak-banyak menempatkan diri sebagai pendengar yang baik,
sehingga memahami suatu perkara dengan benar ketimbang banyak bicara namun tak memahami apa-apa. Perilaku meneladani Al-Basir antara lain, kita melihat atau memperhatikan alam ciptaan Allah ini yang tertata rapi, planet-planet beredar pada porosnya, dan kita mengerti kebesaran Allah dengan memperhatikan itu semua. Kita gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang positif, seperti memperhatikan penjelasan guru. Kita gunakan mata kita untuk melihat ayat-ayat Allah, memberikan perhatian kepada sesama, dan lain sebagainya. Pengaruh meneladani Asma'ul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dalam ibadah. 1. Menumbuhkan rasa muraqabatullah atau merasa diawasi Allah yang sempurna dalam jiwa seorang hamba, karena ia mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu maha mengetahui segala perbuatan dan dosa-dosanya. 2. Menumbuhkan pada jiwa seorang hamba keinginan untuk menyucikan hati dari berbagai penyakit hati berupa hasad atau iri, riya atau ingin amalannya dilihat orang lain, kemunafikan, dan yang lainnya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa takut kepada Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala melihat dan mengetahui segala sesuatu yang ada pada batinnya, sehingga ia menjaga lisannya dari berbohong, ghibah, adu domba, dan yang lainnya. Dan ia juga akan menjaga anggota tubuhnya dari berbuat jahat kepada orang lain. Umar bin Khattab dan pengembala kambing. Abdullah bin Dinar menuturkan, suatu hari aku keluar menuju Mekah bersama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di tengah jalan, kami berhenti sejenak untuk beristirahat. Saat itu kami melihat anak kecil yang sedang menuruni bukit. Ternyata dia seorang pengembala kambing. Ketika bertemu dengannya, Khalifah Umar bin Khattab berkata, "Wahai pengembala kambing, juallah seekor kambing ini kepadaku. Aku seorang budak. Kawanan kambing ini milik majikanku," jawabnya. "Katakan saja kepada majikanmu bahwa kambing ini telah dimakan serigala," ujar Umar bin Khattab membujuknya. "Jika kau katakan itu, lantas di mana Allah?" jawab sang pengembala. Pengembala itu ingin memberikan isyarat bahwa Allah pasti melihatnya walaupun majikannya tidak melihat. Mendengar jawabannya, Umar bin Khattab menangis. Ia pergi menemui tuan budak itu, membeli sang budak dan memerdekakannya. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepadanya, "Kata-katamu tadi telah membebaskanmu dari perbudakan di dunia. Semoga kelak di akhirat kata-kata itu dapat membebaskanmu dari siksa neraka." Hikmah di balik kisah. Seorang budak kecil yang tidak memiliki apa-apa, mampu menjaga amanat yang dititipkan kepadanya. Tawaran menggiurkan dan alasan kuat untuk menipu majikannya tak kuasa mengubah pendiriannya, karena dia sangat yakin bahwa Allah Maha melihat apa yang dilakukan hambanya. Andai sikap seperti ini dimiliki oleh setiap muslim, maka dimanapun ia berada akan membawa ketentraman, kedamaian, dan kemakmuran. Sekali lagi, inilah buah dari ihsan. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk kehidupan kita di dunia maupun untuk kehidupan kita di akhirat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.